Momen bersejarah, Prabowo lantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di istana. Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka. Kortas Tipikor Polri geledah HK Tower di Jakarta Timur, kumpulkan bukti kasus korupsi PTPN 11. Pratama Persada batal dilantik jadi wakil kepala BSSN meski sudah di istana. KPK umumkan wali kota Semarang Mbak Ita dan suaminya tersangka langsung ditahan. Tanah datar gempar, mayat remaja perempuan berjilbab ditemukan dalam karung. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Faris RM ditangkap polisi terkait narkoba untuk keempat kalinya. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Prabowo dalam amanatnya mengatakan ini merupakan momen bersejarah. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Presiden melantik secara serentak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Totalnya 961 kepala daerah dari 481 daerah. Menurut Presiden, pelantikan hari ini menunjukkan betapa besarnya bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Ini juga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang dinamis. Prabowo lalu mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah yang sudah dilantik dan mendapatkan mandat dari rakyat di daerah masing-masing. Dia mengingatkan para kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga harus selalu membela kepentingan rakyat. Kepala daerah harus berjuang untuk perbaikan hidup rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Sebelum dilantik, para kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di Monas lalu melakukan kirap ke Istana Merdeka. Kirap ini menjadi simbol perjalanan kepemimpinan baru para kepala daerah yang mengemban amanat rakyat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Hasto diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Pantauan di lokasi, Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan pakaian putih dibalut jas hitam. Hasto ditemani beberapa kuasa hukumnya seperti Magdir Ismail dan Roni Talapesi. Diketahui hari ini merupakan panggilan kedua untuk Hasto. Dia sebelumnya absen pada panggilan yang dijadwalkan Senin 17 Februari lalu dengan alasan sedang mengajukan pra-peradilan. Ini juga merupakan kali kedua Hasto diperiksa tim penyidik KPK dalam kasus tersebut. Dia telah memenuhi panggilan KPK pada Senin 13 Januari lalu. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto melawan KPK tidak dapat diterima. Dengan begitu, statusnya sah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. Dia diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah gedung HK Tower di MT Haryono Cawang, Jakarta Timur hari ini.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Jatirotor PTPN 11. Proyek ini terintegrasi engineering, procurement, construction, and commissioning tahun 2016. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arif Adiharsa mengatakan penggeledahan berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, penyidik tengah mengumpulkan barang bukti terkait kasus korupsi tersebut. Hanya saja Arif belum merinci barang bukti yang sudah ditemukan penyidik di lapangan. Arif sebelumnya mengatakan proyek pengembangan dan modernisasi PG Jatirotor PTPN 11 itu sudah direncanakan sejak 2014. Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN didanai oleh penyertaan modal negara atau PMN yang dialokasikan pada APBN Perubahan tahun 2015. Nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar 871 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan perbuatan melawan hukum pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, maupun pembayaran. Akibatnya, proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara. Pratama Persada batal dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara di Istana Negara Jakarta Rabu kemarin. Sedianya Pratama Persada dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi. Berdasarkan pantauan, Pratama sebelumnya sudah tiba di istana. Dia mengenakan setelan jas dan dasi biru ditemani istri dan kedua anaknya. Pratama pun membenarkan dirinya tidak jadi dilantik. Namun dia tidak mengungkap alasan dirinya batal dilantik. Dia menegaskan pelantikannya bergantung pada Kepala BSSN dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Kendati demikian, Pratama mengaku telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyobudi mengatakan tidak mengetahui keputusan tersebut. Dia menyebut itu hak prerogatif Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita sebagai tersangka Rabu kemarin. Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Keduanya langsung ditahan. Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu diperiksa tim penyidik KPK. Selesai diperiksa, Mbak Ita dan suaminya turun dari lantai 2 menggunakan rompi oranye tahanan KPK. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Rabu kemarin mengatakan Mbak Ita dan Alwin Basri ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari. Penahanan ini terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025. Mbak Ita dan suaminya terjerat dalam 3 kasus. Pertama, keduanya diduga menerima uang fee proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Dalam kasus ini, Alwin disebut menerima uang 1,75 miliar rupiah. Selanjutnya, Alwin diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan pada tahun anggaran 2023. Dalam proyek tersebut, Alwin diduga menerima uang sebesar 2 miliar rupiah. Sementara itu, dalam perkara permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang, Mbak Ita dan suaminya diduga menerima uang 2,4 miliar rupiah. Uang tersebut dikumpulkan pada April hingga Desember 2023. Penemuan mayat dalam karung menggemparkan warga nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Mayat perempuan berjilbab ini ditemukan dalam karung warna putih di tepi jalan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Surya Wahyudi Rabu kemarin mengatakan hasil pemeriksaan diketahui identitas korban bernama Cinta Novita Sarimista. Remaja perempuan ini berusia 19 tahun, diduga tewas dibunuh. Korban diketahui sebagai pelajar MTSN, warga nagari Sumanik, Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar. Mayat remaja perempuan tersebut ditemukan memakai baju hitam dan celana pink. Di bagian lengan kiri korban terdapat tato bertuliskan cinta dan beberapa simbol plus. Sementara itu, Kapolsek Sungai Tarap Ibtu Hendra menambahkan polisi tidak menemukan luka akibat benda tajam di tubuh korban. Namun terdapat bekas cakaran di punggung dan cekikan di leher. Kasus penemuan mayat dalam karung ini masih dalam penyelidikan polisi setempat. Mayat tersebut akan dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumbar untuk diautopsi. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi di Jakarta hari ini mengatakan Mirzani ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang lainnya berinisial IM. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro telah mengantongi 2 alat bukti permulaan untuk menaikkan status keduanya dari terlapor menjadi tersangka. Nikita dan IM seharusnya diperiksa di gedung Cyber Polda Metro Jaya hari ini. Namun keduanya meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan. Nikita Mirzani sebelumnya dilaporkan oleh Reza Gladys, seorang pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Reza Gladys melaporkan selebritis itu terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, Reza Gladys selaku korban mengaku mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Musisi Faris RM ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung, Jawa Barat. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andri Kurniawan kepada wartawan mengatakan polisi menyita barang bukti berupa sabu dan ganja dari tangan Faris RM. Faris RM telah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi mengatakan Faris ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang lainnya berinisial ADK. Dari keterangan yang diperoleh, Faris tengah menunggu barang pesanan di Bandung dari ADK yang diduga adalah ganja dan sabu. Penangkapan ini menjadi keempat kalinya bagi Faris RM dan semuanya karena kasus narkoba. Musisi berusia 66 tahun ini pertama kali ditangkap polisi karena kasus narkoba pada Minggu 28 Oktober 2007 di kawasan Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Saat itu dia diamankan dengan barang bukti 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Faris RM kembali ditangkap pada 6 Januari 2015 saat mengisap ganja di rumahnya di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa ganja pada asbak di atas meja. Penangkapan Faris RM ketiga kalinya pada Jumat 24 Agustus 2018. Dia ditangkap di kediamannya dengan barang bukti 2 paket plastik klip diduga sabu, 9 butir alprazolam, 2 butir dumolit, dan alat isap sabu. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.